Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih tetap semangat belajarnya kan ya? Kali ini Ibu akan membahas mata pelajaran IPS. Materinya yaitu peran Soekarno-Hatta dalam proklamasi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Peranan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, merumuskan teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo. Yang kedua, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Di sini, Ibu akan menceritakan kisah perjalanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, golongan muda dan golongan tua berselisih paham mengenai kapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sultan Syahrir telah mendapat kabar bahwa Jepang telah kalah. Sekutu telah membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Golongan muda pun membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menghindarkan beliau berdua dari pengaruh Jepang. Mereka berdua dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dan pada saat itu mereka seharian di sana. Golongan muda yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok itu ada Yusuf Kunto, Sukarni, dan Singgih. Di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berunding dengan golongan muda itu. Golongan muda sangat segan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga mereka tidak berani menekan mereka berdua. Daerah Rengas Dengklok dipilih untuk menjadi tempat pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta karena daerah tersebut sangat aman dengan pertimbangan Rengas Dengklok dikelilingi oleh laut, sehingga apabila Jepang menyerang, maka mereka dapat meloloskan diri melalui jalur laut. Di sekitar Rengas Dengklok dibentengi dengan Purwakarta dan Cimalaya yang dikuasai oleh PETA atau Pasukan Pembela Tanah Air. Pasca terjadinya kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, kemudian penyusunan teks proklamasi segera dilaksanakan di Jakarta dan jaminan keamanan dari perwira Jepang, yakni Laksamana Maeda. Kemudian, Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah Insinyur Soekarno dan rekan-rekannya menginjakan kaki kembali ke Jakarta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, mereka dibawa ke Jalan Imam Bonjol nomor 1, yaitu Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi itu ada Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Saksi penyusunan naskah teks proklamasi itu ada Sajuti Melik, BM Diah, Sudiro, dan Sukarni. Sajuti Melik bertugas mengetik naskah teks proklamasi. Pada awalnya, teks proklamasi akan ditandatangani oleh PPKI, akan tetapi Khairul Saleh menolak karena menganggap bahwa PPKI atau disebut juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan organisasi bentukan Jepang, sehingga ada kesan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perumusan teks proklamasi tersebut berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dengan menghasilkan teks proklamasi yang ditulis dan dibacakan sendiri oleh Insinyur Soekarno.
Sekian materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.